Mari kita terima roti kehidupan dari sorga buat setiap kita hari ini. Percaya, kata-kata Tuhan itu segalanya. Kata-kata Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan. Kata-kata Tuhan itu yang memberikan kepada kita hikmat yang kita butuhkan. Kata-kata Tuhan itu yang adalah dasar kita berdiri teguh hari ini, esok, dan sampai selamanya. Ini adalah hari ke-148 dari 365 hari. Selamat, Anda sudah masuk di hari ke-148. Mungkin kita memulai tahun dengan terseok-seok, tapi mengucap syukur jika kita masih ada di titik ini. Percaya, tangan Tuhan itu yang kuat, tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memulai hari dengan berdoa. Thank you Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah boleh ada di hari ke-148. Terima kasih Tuhan, kami percaya jika hari ini kami masih diizinkan Tuhan boleh ada di bumi ini. Tujuan Tuhan masih terus berjalan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar tidak ada satu orang pun dari kami Tuhan yang hidup hanya sekedar berjalan, yang hidup hanya sekedar hidup. Tapi biar hidup kami benar-benar hidup kami menggenapi kehendak Tuhan yang sempurna Tuhan. Bukan hanya kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan, tapi kehendak-Mu yang sempurna itu Tuhan digenapi dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Biar tidak ada satu potensi yang tidak terbuka, biar setiap potensi itu termanfaatkan dengan maksimal, biar setiap talenta itu Tuhan dilipat kali gandakan dalam hidup setiap kami. Makasih Tuhan, mengucap syukur. Kami mau Tuhan mulai hari dengan mendengarkan kata-kata Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami seperti tanah yang subur, untuk kami mau mendengar, untuk kami mau diajar, untuk kami mau dibangkitkan sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita sama-sama baca ayat untuk menguatkan hidup kita. Ayatnya kita ambil dari Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Mari kita sama-sama baca. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di bahasa Inggrisnya, when there is no vision, people perish. Dan dikatakan lagi di dalam bahasa Inggrisnya, when people do not accept divine guidance, they run wild. Ketika kita tidak menerima guidance, menerima arahan dari sorga, ketika kita yang menciptakan kita, hidup kita akan menjadi liar. Liar itu berbicara apa? Liar itu berarti tidak ada pengendalian, bisa ke kiri, bisa ke tengah, tidak ada suatu blueprint yang jelas. Nah, jika seperti itu, betapa berbahaya karena bisa berubah-ubah dengan dinamis. Dinamis itu perlu, tapi jika kita tidak masukkan blueprintnya, jika kita tidak masukkan fungsi sebenarnya pada suatu barang, contohnya dia akan berfungsi dengan tidak pada semestinya. Contoh, ini adalah stabilo. Stabilo ini dipakai untuk meng-highlight. Tapi jika stabilo ini tidak berfungsi bagaimana mestinya, dia dipakai untuk menulis, apakah bisa? Tapi dia akan cepat habis. Kemudian dia tidak akan begitu dengan jelas. Lain untuk jika stabilo ini dipakai untuk menuliskan judul, di mana ada highlight, ada pop up yang melompat, itu memang sesuai gitu kan. Tapi jika kita ingin menulis, kita memakai apa? Kita pakai pena atau kita pakai pensil. Lebih terang pena ya, pensil mungkin untuk menggambar ya. Tapi jika kita mau menulis dengan tajam, dengan terlihat dengan jelas, lugas, kita pakai pena. Demikian juga dengan hidup kita. Jika kita hidup, jika kita berjalan tidak sesuai dengan manual book, tidak sesuai dengan fungsi untuk apa kita itu diciptakan, kita akan runningnya itu liar. Kita bisa ke kanan, ke kiri, kita bisa ke tengah, itu dinamis begitu rupa dan tidak ada suatu yang forward, tidak ada suatu yang straight forward. Nah, jika kita dinamis seperti itu, lalu kapan kita sampai pada tujuan kita itu diciptakan? Nah, itu akan menghabiskan waktu, kita akan berputar-putar terus. Dan kita tidak bisa memutar waktu yang sudah kita habiskan. Ketika kita ke kanan, ke kiri, ke tengah, kita tidak bisa mengulang itu lagi untuk mempersingkat waktu, itu tidak bisa. Jadi,
Mari kita sama-sama mau datang di hadapan Tuhan yang menciptakan kita, yang meletakkan potensi, yang meletakkan fungsi, yang meletakkan setiap talenta di dalam setiap kita. Kita tanya sama Tuhan, untuk apa aku diciptakan Tuhan? Berikan visimu Tuhan, berikan tujuanmu. Bagaimana cara kita itu mengetahui tujuan kita diciptakan untuk apa? Dengan kembali kepada manual book kita. Percaya ketika kita semakin dekat sama Tuhan, kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Kita akan semakin mengerti untuk apa kita ada di bumi ini, untuk apa Tuhan hadirkan kita mewarnai bumi ini. Pasti ada tujuannya yang spesifik dan personal bagi setiap kita anak-anaknya Tuhan. Dan percaya bahwa dikatakan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dan di bahasa Inggrisnya dikatakan blessed, diberkatilah orang yang berpegang pada hukum. Itu apa? Orang yang berpegang pada manual booknya, orang yang berpegang pada arahan, orang yang ikut manual booknya, orang yang ikut blueprintnya Tuhan, itu berbahagia, very joyful. Bukan hanya kebahagiaan, tapi joyful, betul-betul penuh dengan bahagia, betul-betul diberkati. Orang yang hidup sesuai dengan arahan, orang yang mau berpegang pada arahannya Tuhan, orang yang mau ikut kepada arahan dari juru kemudi hidup kita. Hari ini, jika kita hidup, di mana posisi kita? Biar Tuhan tidak kita letakkan di bangku belakang, biar Tuhan kita letakkan di depan. Tuhan, jadilah nahkoda dalam kapal kehidupanku. Tuntun aku, bimbing aku, betapa aku membutuhkan arahan-Mu Tuhan. Berikan tujuan-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Ketika tujuan itu dimasukkan oleh Tuhan, kami akan berjalan, kami akan bergerak sesuai dengan apa yang memang Tuhan ciptakan. Biar hidup kami benar-benar memuliakan Tuhan. Biar hidup kami benar-benar jadi saksi, menyaksikan kebesaran Tuhan lewat setiap anak-anak-Mu. Makasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Thank you Tuhan, mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Thank you. Engkau yang meletakkan dasar, Engkau yang meletakkan tujuan sejak hari pertama kami diciptakan Tuhan. Bapak Hamba berdoa, biar setiap anak-Mu yang kehilangan direction Tuhan, menemukan direction itu dengan begitu kuat ketika kami berbalik ke Tuhan, ketika kami mendekat kepada Tuhan, ketika kami masuk dalam kedekatan dengan Tuhan, ketika kami menggali setiap kata-kata Tuhan, biar hikmat-Mu mengalir Tuhan, biar kata-kata Tuhan itu seperti pelita bagi setiap langkah kami, biar hidup kami tidak hidup tanpa arah. Hidup kami Tuhan diterangi oleh kata-kata Tuhan, ada arahan yang jelas langkah demi langkah Tuhan. Baik perkataan-Mu Tuhan, hidup kami diteguhkan, hidup kami ditopang, hidup kami diterangi setiap hari. Dan kami percaya ketika kami taat, ketika kami setia mengikuti, ketika kami taat berpegang pada perkataan-Mu dan kami mau melangkah mengikuti perkataan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan akan menerangi jalan kami. Kami akan melihat jalan ke depan untuk kami bisa berlari bersama Tuhan. Kami bergerak bersama dengan Tuhan, jadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang arahkan ya. Biar hidup kami tidak berjalan dengan liar, tapi hidup kami berjalan dengan terarah menuju pada tujuan apa yang surga itu sudah tetapkan buat setiap kami. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa.